Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Mimpi tidak dapat dijadikan makanan, juga tidak dapat dijadikan sarana bertahan hidup. Mimpi hanya akan menjadi beban, menyebabkanmu kehilangan statusmu saat ini, menyebabkanmu berdarah di hadapan kenyataan, dan menyebabkan lebih banyak manusia mati karena mimpi yang bersifat ilusi. Meng Yumui berjalan semakin cepat, mengejar Kaisar Surgawi Hao Tian dan yang lainnya. Ia berpikir dalam hati, mimpi terlalu mahal, dan kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk mimpi itu. Mimpi tidak ada nilainya. Siapapun bisa mengaku punya mimpi, tetapi tidak semua orang punya kehidupan untuk menikmatinya. Dia mengikuti Kaisar Surgawi Hao. Kaisar Surgawi Hao sedang berpikir keras. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, dia berkata, Tuan Surgawi Meng, Anda bertanggung jawab atas ekonomi pengadilan surgawi. Menurut Anda, berapa lama koin surgawi ini bisa bertahan? Meng Yumui berpikir sejenak dan berkata, jika kita menghisap darah dari surga lain, kita bisa bertahan selama 10 tahun lagi. Jika istana surgawi mengeluarkan lebih banyak koin surgawi dan membeli sumber daya mineral dari surga lain, kita bisa bertahan selama 20 tahun lagi. Kaisar Langit-Langit Luas memberi tanda, oh, dan menjadi tertarik. 20 tahun. Master Langit Sang, apakah menurutmu Istana Langit dapat bertahan selama 20 tahun lagi dengan menerbitkan lebih banyak koin langit? Sang Pingin melangkah keluar, dia membungkuk dan berkata, saya percaya bahwa menerbitkan lebih banyak koin surgawi seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga, menyebabkan koin surgawi runtuh lebih cepat. Saat ini, sebagian koin surgawi dari 10.000 dunia terkonsentrasi di Istana Surgawi dan Kedamaian Abadi, sementara koin surgawi lainnya terkonsentrasi di tangan keluarga-keluarga kuat dari 10.000 dunia. Orang-orang dari 10.000 dunia tidak memiliki banyak uang di tangan mereka. Meningkatkan penerbitan koin surgawi untuk membeli tambang-tambang di 10.000 dunia hanya akan membuat koin surgawi tambahan jatuh ke tangan keluarga-keluarga kuat, membuat orang kaya semakin kaya dan menaikkan harga barang-barang. Semakin miskin orang miskin, semakin besar kemungkinan mereka akan memberontak. Melakukan hal itu hanya akan mempercepat runtuhnya koin-koin surgawi. Kaisar Surgawi Hao Tian melirik Meng Yumui dan berkata, apa yang dikatakan Guru Surgawi Sang masuk akal. Meng Yumui berkata dengan acuh tak acuh, Guru Surgawi Sang hanya bertindak berdasarkan intuisinya dan tidak melakukan perhitungan yang terperinci. Saya memiliki aljabar sebagai buktinya. Ki vitalnya berubah menjadi runi aljabar dan menampilkan data perdagangan antara surga dan 10.000 dunia. Persamaan rumit yang tak terhitung jumlahnya disusun bersama dan perhitungan aljabar yang tak terhitung jumlahnya dilakukan. Mereka sangat tepat dan dapat dikatakan menakjubkan. Saya bertanggung jawab atas pembuatan koin surga dan mengetahui barang-barang dari surga dan 10.000 dunia seperti punggung tangan saya. Angka-angka pembuatan barang-barang ini sudah akurat hingga ke angka yang tidak jelas. Meng Yumui berkata tanpa tergesa-gesa, meningkatkan jumlah koin surga sampai batas tertentu akan mendorong harga barang dan orang untuk hidup dalam kemiskinan. Namun, selama dikendalikan dengan benar, semua ini dapat dihindari. Di sisi lain, pengadilan surgawi memegang hak untuk mencetak koin. Mereka dapat menggunakan peningkatan penerbitan koin surga untuk membeli pabrik manufaktur perdamaian abadi dan menekan perdamaian abadi. Mereka dapat membeli segalanya dalam perdamaian abadi tanpa pertumpahan darah. Dia menoleh ke arah Sang Pingin dengan ekspresi menantang. Guru Surgawi Sang, aljabarmu hanyalah aljabar tradisional. Dalam hal pencapaian, kamu tidak lebih tinggi dariku, kan? Sang Pingin mengukur persamaan aljabar ki vitalnya dan memeriksanya satu persatu. Dia berkata kepada Kaisar Surgawi Langit Luas, tidak ada kesalahan dalam perhitungan Guru Surgawi Meng. Aku terlalu banyak berpikir. Namun, aku tidak yakin ketika Guru Surgawi Meng mengatakan bahwa pencapaian aljabarnya melampaui milikku. Kaisar Langit-Langit Luas tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua adalah guru langit dengan ilmu aljabar terkuat di bawahku. Tidak perlu bertarung tanpa henti untuk siapa yang pertama. Hanya saja 20 tahun ini membuatku sedikit khawatir dan merasa bahwa kita harus memberikan diskon. Meng Yumui membungkuk dan berkata, Yang Mulia Bijaksana. Sang Pingin berkata, meningkatkan penerbitan koin surga adalah satu aspek, dan mencaplok perdamaian abadi adalah aspek lainnya. Selama kita menelan perdamaian abadi, semua dunia di dunia akan bersatu, dan koin surga tidak akan lagi dalam bahaya runtuh. Meng Yumui menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan oleh Guru Surgawi Sang itu salah. Meskipun Sang Pingin memiliki temperamen yang baik, dia tidak dapat menahan amarahnya setelah ditegur 2 kali olehnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
apa nasihat yang diberikan oleh guru surgawi Meng? Meng Yunglui berkata, baru saja, Master Surgawi Sang berkata bahwa koin surgawi tambahan hanya akan jatuh ke tangan keluarga-keluarga yang berkuasa. Bahkan jika Yang Mulia memperoleh kedamaian abadi dan membiarkan peredaran koin surgawi tidak terhalang, koin surgawi tetap akan jatuh ke tangan keluarga-keluarga yang berkuasa. Orang-orang di seluruh dunia tetap akan memberontak terlepas dari apakah mereka memperoleh kedamaian abadi atau tidak. Sang Pingin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Guru Surgawi Meng, menurutmu bagaimana kita bisa menghindari situasi ini? Meng Yunglui berkata, menurutku musuh terbesar Yang Mulia dalam menguasai dunia bukanlah perdamaian abadi, juga bukan pemuja surgawimu, pemuja surgawi Ling, dan yang lainnya. Melainkan orang kuat yang telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Di 10.000 dunia surga, keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya mengendalikan kekuatan dan kekayaan mereka. Setelah sejuta tahun, kekayaan 10.000 dunia surga terkonsentrasi di tangan mereka, mengakibatkan situasi saat ini. Mereka memiliki semakin banyak koin surga di tangan mereka, sementara koin surga yang beredar di semua dunia menjadi semakin sedikit. Seiring berjalannya waktu, keluhan orang-orang semakin menumpuk, mengakibatkan kekacauan di semua dunia. Bangkitnya perdamaian abadi hanya mempercepat kekacauan ini beberapa tahun. Sang Pingin mendengus. Guru Surgawi Meng berkata begitu banyak, tetapi dia hanya mengatakan alasannya dan tidak mengatakan solusinya. Aku benar-benar ingin mendengar solusi dari Guru Surgawi Meng. Meng Yunglui ragu sejenak dan tidak melanjutkan, aku khawatir aku akan dihukum karena kata-kataku. Kaisar Surgawi Hao tertawa terbahak-bahak, aku bukan raja bodoh, katakan saja. Meng Yunglui membungkuk dan berkata, keluarga kaya dan berkuasa memiliki terlalu banyak kekayaan di tangan mereka. Tidak peduli berapa banyak koin surga yang dibagikan, pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Satu-satunya solusi adalah menghapuskan keluarga kaya dan berkuasa. Dan cara terbaik untuk menghapuskan keluarga kaya dan berkuasa adalah dengan memanfaatkan bakat mereka sebaik-baiknya. Kurang ajar, Sang Pingin berkata dengan dingin, Tuan Surgawi Meng, Anda terlalu kurang ajar. Menghapuskan keluarga-keluarga yang berkuasa, bukankah langkah selanjutnya adalah reformasi? Yang Mulia, Meng Yunglui jelas-jelas adalah mata-mata dari kedamaian abadi. Tolong berikan perintah untuk membawanya ke panggung eksekusi Tuhan. Para pejabat sipil dan militer lainnya berkata satu demi satu, Guru Surgawi Meng adalah manusia. Dia merencanakan dan menipu orang-orang dengan niat jahat. Yang Mulia, mohon hukum orang ini. Kaisar Surgawi Hao Tian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, baiklah. Berhentilah menyerang Guru Surgawi Meng. Guru Surgawi Meng, kata-katamu terlalu langsung. Itu tidak cocok dengan dirimu di masa lalu. Pengadilan Surgawiku, dari pejabat sipil dan militer hingga pedagang dan pion di pengadilan Surgawi, semuanya adalah keluarga bangsawan yang kuat yang kau bicarakan. Bahkan kau kuat, kata-katamu telah menyinggung semua orang di pengadilan Surgawi. Dia berkata sambil tersenyum, saya juga berasal dari keluarga yang kuat, jadi Anda mencoba mengubah nasib pengadilan surgawi. Kata-kata Anda tidak pantas, jadi saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya hanya akan menghukum Anda selama setengah tahun. Tatapan Meng Yunglui meredup dan dia membungkuk. Aku menerima hukumanmu. Kaisar Langit-Langit Luas memberi perintah, dalam beberapa hari ini, kita akan mengikuti kata-kata Guru Langit Sang dan mencaplok perdamaian abadi sambil menambah koin-koin langit. Guru Langit Meng, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, serahkan saja pada Guru Langit Sang untuk menanganinya. Meng Yunglui berkata dengan putus asa, ya, Yang Mulia. Para pejabat sipil dan militer memuji serempak, Yang Mulia bijaksana. Kaisar Langit-Langit Luas kembali ke haremnya dan bertanya, apakah Tuan Langitmu sudah kembali? Aku masih menunggunya untuk menyerah dan menandatangani kontrak. Seorang penjaga menjawab, Tuan Surgawimu belum datang. Para utusan perdamaian abadi juga telah pergi beberapa hari yang lalu. Kaisar Surgawi Surga yang Luas berkata, mereka tidak lagi penting, yang penting adalah Tuan Surgawimu. Setelah 2 hari, Kaisar Langit yang Luas bertanya lagi, apakah Kaisar Langitmu sudah kembali? Aku masih menunggunya kembali dan menandatangani kontrak. Penjaga itu menjawab, Yang Mulia, Kaisar Surgawimu tidak ada di Istana Surgawi. Kaisar Surgawi yang Luas mengerutkan kening. Setelah 5 atau 6 hari, Kaisar Langit Luas bertanya, Kaisar Langitmu belum kembali. Jika dia masih belum kembali, aku harus memerintahkan Kaisar Langit Su untuk memusnahkan setengah dari populasi perdamaian abadi. Penjaga itu menjawab, Kaisar Surgawimu telah tiba di Istana Leluhur dan memerintahkan seseorang untuk melaporkan bahwa dia akan tiba di sana dalam 10 hari lagi. Kaisar Langit-Langit Luas sangat marah. Sungguh menyebalkan. 10 hari kemudian,
Kinmu datang ke pengadilan surgawi dan berlama-lama selama lebih dari 10 hari. Baru kemudian dia menandatangani kontrak dan pergi dengan sedih. Kaisar surgawi surga yang luas sangat gembira dan memerintahkan orang-orang untuk mengantar kaisar surgawimu pergi. Ketika Kinmu meninggalkan pengadilan surgawi, cahaya yang menyilaukan bersinar di mata kaisar surgawi yang luas, dan dia memanggil menterinya. Sulit bagiku untuk merasa nyaman dengan satu hari pencurimu masih hidup. Pergi dan minta Kaisar Agung-Agung untuk membunuhnya saat dia dalam perjalanan. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan keras. Katakan pada Kaisar tertinggi bahwa jika dia tidak bisa dibunuh, tenggelamkan dia ke sungai kekacauan di istana leluhur, ibu kota Jade, dan hancurkan dia. Menteri itu bertanya, mengapa Yang Mulia ingin membunuh Kaisar Langitmu? Dia sudah menyerah. Saya tidak percaya padanya. Kaisar Langit-Langit cerah mencibir. Bahkan jika hati daunnya hancur dan dia bersembunyi dari dunia, aku tidak akan bisa merasa tenang. Hanya Master Surgawimu yang sudah mati yang merupakan Master Surgawimu yang terbaik. Kaisar yang sudah pensiun tidak dapat membunuhnya, tetapi masih mungkin untuk menenggelamkannya ke dalam kekacauan. Jika sungai kekacauan tidak dapat menghancurkannya, paling buruk. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, paling buruk, Celestial Mastermu dapat kembali ke masa lalu dan menjadi tuan mudanya mu. Selama dia tidak berada di alam semesta ini, aku akan merasa tenang. Kanselir tinggi menggigil dan bergegas pergi. Di sisi lain, Sang Ping diam-diam memerintahkan istana surgawi untuk menambah pasokan koin surga guna membeli endapan mineral dari berbagai surga. Namun, harga endapan mineral itu ternyata sangat tinggi. Ia tidak punya pilihan selain terus menambah pasokan koin surga. Namun, tindakan ini menyebabkan koin surga mengalami longsor. Nilai koin surga terdepresiasi dengan cepat. Hanya dalam waktu 2 bulan, setengah dari nilainya telah hilang. Sang Ping tidak dapat memahaminya dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia dengan hati-hati mengingat rumus aljabar Meng Yumui dan tidak ada satu kesalahan pun. Dia ingin meminta nasihat Meng Yumui tetapi tidak sanggup melakukannya, jadi dia hanya bisa memerintahkan orang untuk menyelidiki. Sebulan berlalu dan para ahli aljabar dari Istana Surgawi kembali dari berbagai surga. Perdamaian abadi bergerak di hadapan kita dan menggunakan mata uang surga untuk membeli tambang, menaikkan harga tambang di banyak surga. Ketika mata uang surga membanjiri dan mata uang surga membanjiri, nilai mata uang surga terdepresiasi. Tidak mungkin, kedamaian abadi harus menghabiskan semua koin surgawi yang telah dikumpulkannya untuk membuat koin surgawi membanjiri, menaikkan harga biji dan menyebabkan nilai koin surgawi jatuh. Pikiran Sang Pingin menjadi kosong, dan kakinya terasa lemas. Dia jatuh ke kursinya dan tiba-tiba berdiri. Sudah berapa lama perdamaian abadi membeli biji? 5 tahun yang lalu, para ahli aljabar dari Istana Surgawi menjawab, setelah pertempuran Yudu, perdamaian abadi mulai menggunakan koin surgawi untuk membeli biji di seluruh surga. Sang Pingin mengerutkan kening dan berjalan berkeliling, 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Oh tidak, pada saat itu juga karena hati Daomu yang sangat rusak dan dia berencana untuk menyerah. Ada jebakan dalam masalah ini. Tujuannya hanya untuk mengulur waktu dan menunggu pengadilan surgawi mengeluarkan lebih banyak koin surgawi. Cepat, temui Yang Mulia. Ia terbang menuju harem dan saat itu juga, ia melihat banyak jenderal yang tengah menuju kedamaian abadi untuk menerima kekayaan perdamaian abadi bergegas menuju aula Ling Xiao dengan wajah bengkak. Sang Pingin buru-buru menghentikan seseorang. Jenderal Dewa itu berteriak, perdamaian abadi bahkan tidak mengakui kontrak yang ditandatangani oleh Yang Mulia-mu dan mengejar kami kembali setelah memukuli kami. Yang Mulia Ling berkata bahwa yang tidak ditandatanganinya hanyalah kertas yang tidak berguna. Kami telah menderita kerugian, jadi kami akan melaporkan hal ini kepada Yang Mulia dan mengeksekusi 9 klannya dari perdamaian abadi. Sang Pingin menjadi bingung, dan tiba-tiba, cahaya jembatan pergeseran energi roh di Istana Surgawi meredup, dan aliran cahaya jembatan pergeseran energi roh yang awalnya berbentuk corong secara bertahap menghilang. Jembatan pergeseran timbal balik psionik telah rusak. Hati Sang Pingin kacau saat dia berteriak, cepat, cepat, perbaiki jembatan pergeseran psionik itu, tunggu sebentar, lindungi semua jembatan pergeseran psionik itu, waspadalah terhadap kehancuran perdamaian abadi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya jembatan pergeseran timbal balik psionik lainnya menghilang di pengadilan surgawi, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Dalam sekejap, ribuan jembatan pergeseran timbal balik psionik meredup. Tak lama kemudian, seluruh jembatan psionik di Istana Surgawi padam sepenuhnya. Istana Surgawi melayang dengan tenang di atas istana leluhur, jauh dari semua dunia di alam semesta. Itu seperti pulau terpencil yang telah sepenuhnya kehilangan kontak dengan semua dunia di alam semesta.